Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muni. Ini kita mulai jam 10 ya? Ya, mohon izin Pak. Sebenarnya memang mulai jam 10, cuman tadi mulai dari jam 10 kami udah berusaha untuk menghubungi pihak IT Puslapdiknya, belum dibuka tadi di Zoom-nya, Oh, Pak. oke, oke. Pantas saya buka, saya join di jam 10 juga belum. Oke, oke. Ya. Ya, Mohon makasih. izin Berarti kita mulai nanti sebentar, jam Pak. berapa nih? Kita sedang koordinasi sama pihak Dinas Pendidikan Provinsi. Kebetulan karena kita juga ada kemarin berkoordinasi, Pak. Kita nunggu itu sekarang, Pak. Mohon izin sebentar, Pak ya. Mohon izin sebelumnya saya sampaikan selamat bergabung pada Bapak Dr. Musa Yosep selaku koordinator Subdesi Unggulan. Ada juga dari tadi udah di sini bersama kita Pak Dr. Muni Eka dari koordinator sub KIP Kuliah. Baik, terima kasih. Ya, makasih Pak sudah menyempatkan waktunya dan mohon izin kepada seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah SLTS Derajat Sumatera Utara dan teman-teman peserta sosialisasi KIP Kuliah. Kami dari Panitia Pelaksana
yaitu Forum Beasiswa Unggulan Wilayah Sumatera Utara. Memohon maaf atas keterlambatan waktunya sekitar setengah jam tadi, karena memang dari tadi kami coba, pada saat jadwal kami mencoba hubungi ke IT Puslapdik, belum dimulai juga dari Zoom-nya. Namun itu semua dikarenakan ada sebuah musibah dari staf BU yang handle sosialisasi KIP kuliah, itu adiknya meninggal dunia. Jadi barusan saya dikabari dari Mas Doni selaku koordinator untuk beasiswa unggulan nasional. Jadi sekali lagi kami atas nama panitia memohon maaf pada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Baik, kepada seluruh peserta, mohon bersabar karena acara bakal segera kita mulai, karena kita akan menunggu pihak dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu acara bakal kita mulai beberapa saat kemudian nanti. Terima kasih.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Alexander. Saya akan membawa sebagai MC pada acara webinar sosialisasi KIP Kuliah Merdeka tahun 2021, presented by Forum Beasiswa Unggulan Wilayah Sumatera Utara. Yang saya hormati Pak Musa Yosep selaku Kepala Subkoordinator Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan, Riset dan Kebudayaan Tinggi Republik Indonesia. Kemudian yang saya hormati Pak Munika selaku Kepala Subkoordinator KIP Kuliah Kemendikbudristek Republik Indonesia. Yang saya hormati Abangda Nurhadi Ahmad Juang selaku Ketua Umum Forum Beasiswa Unggulan Wilayah Sumatera Utara. Yang saya sayangi dan saya banggakan seluruh peserta sosialisasi webinar KIP Kuliah yang saya banggakan dan yang saya cintai. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di forum webinar yang berbahagia ini. Langsung saja tanpa memperpanjang waktu, kita masuki acara yang pertama, yaitu saya akan membacakan terlebih dahulu panduan teknis dan tata tertib webinar sosialisasi KIP Kuliah pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta masuk dimulai pukul 10.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian pastikan perangkat komputer, laptop, atau ponsel teman-teman tersambung dengan internet. Jika ada kesulitan dalam proses masuk ke dalam Zoom, dapat bertanya di dalam forum grup WhatsApp webinar yang telah disediakan. Kemudian menggunakan format, yaitu peserta _nama _asal instansi. Kemudian peserta diharapkan mematikan mikrofon kecuali diperkenankan oleh panitia. Kemudian peserta wajib menyalakan kamera bagi yang tidak terkendala. Kemudian peserta diharapkan menggunakan background yang telah disediakan. Kemudian mengenakan pakaian yang sopan dan rapi. Kemudian pertanyaan dapat diajukan secara langsung dengan raise hand, interaktif, maupun dari kolom chat yang akan dibacakan saat sesi tanya jawab berlangsung oleh moderator acara. Yang ke-9, peserta diharapkan menyimak pemaparan materi dengan baik. Dan yang ke-10, diharapkan seluruh peserta dapat tertib selama acara berlangsung. Kita masuki acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan kepada seluruh peserta agar hikmat mendengarkannya. Kepada panitia saya persilakan. Baik, telah dikumandangkannya lagu Indonesia Raya, semoga menambah rasa nasionalisme kita dan patriotisme kita terhadap bangsa Indonesia. Baik, kita masuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa oleh Saudara Aldi Syahputra. Kepada Saudara Aldi, saya persilahkan.
Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sejenak berdoa dengan berkhusyuk dan ikhlas menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Izinkanlah saya yang bernama Muhammad Aldisya untuk memandunya secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu ya Allah pada pagi hari ini. Selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi KIP kuliah ini ya Allah. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi ya Allah, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu untuk kami semua di sini. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, serta berilah kami kekuatan ya Allah untuk mampu mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkan kepada kami ya Allah yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami ya Allah, apungkanlah pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah acara ini ya Allah sebagai amal ibadah kami, dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak. Tak sejengkel pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapak kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kami sehingga membentuk kami seperti sekarang ini. Ya Allah, karena bila Engkau tidak kabulkan ya Allah, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala ali washabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, itu saja doa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya yang bernama Muhammad Aldisya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Aldisya. Dengan telah dipanjatkannya doa, semoga acara kita pada hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita masuki acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari Abangda Nurhadi Ahmad Juang selaku Ketua Persma BU Sumatera Utara. Kepada Abangda kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya ingin bertanya pada moderator, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kedengaran. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan limpahan nikmatnya kita masih dapat berkumpul dan bersua walaupun hanya melalui layar kaca dan hanya sebatas mendengarkan suara. Salawat berangkaikan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati Bapak-bapak pemateri narasumber kita yang sudah berhadir pada siang hari ini, ada Bapak Dr. Musa Yosep selaku Kepala Subkoordinator Beasiswa Unggulan Puslap Kemendikbud RI. Kemudian ada Pak Dr. Munika selaku Subkoordinator KIP Kuliah. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu para Kepala Sekolah SLTA sederajat Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati juga Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh tim Kampung Beasiswa. Kemudian yang saya hormati juga kepada teman-teman audiens yang peserta yang sudah hadir dalam Zoom meeting kita kali ini, khususnya para pengurus dan awardee beasiswa unggulan yang tergabung dalam Forum Beasiswa Unggulan Wilayah Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi Ahmad Juang. Saya di sini saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Umum Forum Beasiswa Unggulan Wilayah Sumatera Utara. Nah, adapun yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait dua hal sebenarnya yang menurut saya penting saya untuk sampaikan, karena juga merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman sampai sejauh ini. Yang pertama adalah mengenai tentang Forum Beasiswa Unggulan itu sendiri. Jadi teman-teman, kami di sini adalah sebuah wadah organisasi yang merupakan tempat berkumpulnya para awardee beasiswa unggulan dari Kemendikbud RI, Kemendikbudristek RI. Dan dalam hal ini, untuk Forum BU Sumatera Utara, tentunya adalah awardee yang berada di lingkungan Sumatera Utara, baik itu yang berkuliah di Sumatera Utara, ataupun yang berasal dari Sumatera Utara dan berkuliah di luar Sumatera Utara. Nah, jadi untuk teman-teman yang sebelumnya banyak bertanya kepada kita, apakah forum ini memang hanya diperuntukkan untuk awardee? Iya, jadi jika teman-teman ingin bergabung bersama kami, maka jangan lupa untuk berusaha menjadi awardee beasiswa unggulan. Kemudian yang kedua, mengapa Forum Beasiswa Unggulan turut mengadakan sosialisasi KIP kuliah ini? Ya karena kita dengan KIP kuliah merupakan saudara kandung. Sama-sama berada di bawah naungan yang sama, sama-sama berada di bawah kementerian yang sama. Jadi makanya KIP kuliah juga merupakan salah satu ranah kontribusi dari Forum Beasiswa Unggulan. Dan mungkin ke depannya impian dari kami akan lebih banyak cakupan yang bisa kami sampaikan dan berikan kontribusi lagi kepada masyarakat Indonesia. Akhir kata, saya hanya dapat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berhadir dalam sosialisasi KIP kuliah ini, dan atas nama pribadi serta mewakili seluruh jajaran Forum Beasiswa Unggulan wilayah Sumatera Utara dan seluruh kepanitiaan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kendala yang terjadi dalam sosialisasi KIP kuliah kita ini. Semoga tidak mengurangi hikmat ataupun informasi yang akan disampaikan oleh para narasumber nanti, karena itu seyogyanya adalah poin yang paling utama. Saya akhiri, lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih atas sambutannya Abangda Ketua Umum Persma BU Sumatera Utara. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita masuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang kali ini diwakilkan oleh tim Kampung Beasiswa Provinsi Sumatera Utara. Kepada yang mewakili, saya persilahkan dengan hormat. Kepada Abangda Wahyu, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, semoga kita menjadi para hambanya yang mendapatkan syafaatnya baik dunia maupun di akhirat kelak. Yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Musa Yosep selaku Kepala Subkoordinator Beasiswa Unggulan Kemdikbudristek RI. Yang kami hormati Bapak Dr. Muni Ika MPD selaku Kepala Subkoordinator Beasiswa KIP Kuliah, seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Sumatera Utara. Hari ini izinkan saya mewakili dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara, dalam hal ini adalah tim Kampung Beasiswa Sumatera Utara yang merupakan sebuah program dari Provinsi Sumatera Utara yang kemudian dijalankan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara untuk kemudian memberikan sebuah terobosan baik untuk masyarakat Sumatera Utara. Yang pertama untuk menginformasikan beberapa beasiswa-beasiswa yang ada di Indonesia, kemudian yang ada daerah, yang notabene-nya kita berharap informasi-informasi tersebut dapat tersalurkan kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara.
karena beberapa hal dari evaluasi terkait program kerja di Pemprov Sumatera Utara bahwa hari ini sebenarnya banyak sekali potensi-potensi masyarakat Sumatera Utara untuk mendapatkan beasiswa karena kendala informasi, sehingga banyak di antara masyarakat tidak mendapatkan informasi tersebut. Sehingga dalam hal ini Dinas Pendidikan Sumatera Utara menghadirkan sebuah program kerja dengan nama Kampung Beasiswa, di mana Kampung Beasiswa ini sendiri kemudian merupakan sebuah program yang bersinergi dengan Forum Beasiswa Unggulan Sumatera Utara, di mana saya sendiri merupakan salah satu mantan ataupun demisioner Ketua Beasiswa Unggulan di tahun sebelumnya, sebelum Adinda Nur Hadi. Nah, hari ini izinkan saya mewakili Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang kebetulan berhalangan hadir untuk pagi hari ini karena ada beberapa program kerja yang harus kemudian dijalankan oleh Bapak. Hari ini saya mewakili dari Dinas Pendidikan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Yosep dan Bapak Muni di Sumatera Utara dalam virtual Zoom kita pada pagi hari ini. Mohon maaf kami apabila masih terdapat kendala di sana dan di sini. Hari ini mungkin peserta kita tidak banyak, namun ada hal yang berbeda di Sumatera Utara bahwa di sini banyak sekali beberapa kepala sekolah yang kita sengaja undang di seluruh Sumatera Utara untuk berhadir mendengarkan sosialisasi KIP kuliah. Di mana kita berharap juga nantinya akan kemudian disosialisasikan kembali ke sekolah-sekolahnya masing-masing. Nah, mungkin itu saja kata sambutan dari kami selaku tim beasiswa tim Kampung Beasiswa Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abangda Muhammad Wahyu Hidayah selaku tim Kampung Beasiswa Sumatera Utara yang telah mewakili Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita masuki acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi oleh dua narasumber kita, ada Pak Musa Yosep dan Pak Muni Ika. Kepada Bapak, saya monggo Pak, saya persilakan yang ingin memaparkan materinya duluan. Mohon izin Pak Muni, saya duluan ya. Oke, saya duluan nanti Pak Muni. Oke, baik Pak Muni. Terima kasih kepada Ketua Forum Beasiswa Unggulan Sumatera Utara dan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih dan salam hormat dari pimpinan bahwa yang sedianya kita bersama-sama ingin diskusi, namun ada beberapa kendala yang tidak bisa bersama dengan kita. Tidak mengurangi makna dari pertemuan kita, saya yakin kita bisa membedah secara bersama-sama tentang apa itu beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada bagian pertama saya akan melihat secara makro tentang beasiswa, nanti Pak Muni secara nukik tentang beasiswa KIP kuliah. Dan nanti ada satu sesi lagi setelah selepas ini adalah tentang beasiswa unggulan. Ada pertemuan tersendiri. Baik, saya akan share screen. Bapak Ibu, kondisi yang saat sekarang itu sedang mengalami kegoncangan mengenai pandemi. Kita bisa menyadari bahwa kegoncangan kadang-kadang diartikan bahwa ada sesuatu yang bermain di dalam kegoncangan ini. Oke lah, itu bukan urusan kita. Tapi yang jelas bahwa pertumbuhan teknologi yang sangat cepat di dunia ini berdampak kepada kita. Dan juga salah satu dampak pandemi yang kita rasakan ini adalah dampak dunia. Nah, berarti kita tidak boleh lengah terhadap perubahan ini, kita harus maju terus, dan salah satu kunci dari itu semua adalah pembangunan sumber daya manusia untuk menjawab itu. Tantangan yang luar biasa tentang pengembangan digital dan seterusnya, tetapi ada sesuatu yang luar biasa bagian poin kelima. Bagaimana menciptakan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan dunia, tetapi tetap mengutamakan, mengedepankan kepada lokal wisdomnya. Ini yang kita harus pegang teguh Bapak Ibu. Dan yang menarik sesuai dengan arahan Presiden bahwa tahun 2000 sampai 2020 sampai 2024 kita mengedepankan pengembangan sumber daya manusia. Nah, kalau kita sedikit melirik sejenak, ada kendala memang. Kalau kita melihat data tahun 2018, ada satu kendala bahwa pendidikan tinggi itu masih sangat rendah. Bapak Ibu ketahui, mahasiswa ketahui bahwa
pendidikan tinggi itu masih bersifat eksklusif atau masih dinikmati oleh sebagian orang saja. Sehingga melalui pemerintah Presiden Jokowi pada saat ini dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengembangkan sebuah konsep beasiswa yang menyeluruh, utuh dan menyeluruh, yaitu beasiswa unggulan, beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka atau KIP Kuliah, dan beasiswa Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memberi pencerahan bagi Bapak Ibu untuk beasiswa pendidikan Indonesia. Sedangkan KIP kuliah akan dijelaskan secara detail oleh Pak Muni, sedangkan beasiswa unggulan seperti tadi saya sampaikan akan dijelaskan pada sesi yang berikutnya. Nah, kalau berbicara tentang beasiswa pendidikan Indonesia, ini adalah merupakan transformasi atau pengembangan dari beasiswa LPDP. Nah, kita tahu bahwa LPDP itu sumber pendanaan dari dana abadi. Dana abadi apa? Dana abadi pendidikan. Yaitu dari dana abadi pendidikan itu ada sekian persen atas pengelolaan dana abadinya, itulah yang akan digunakan untuk salah satu sektornya adalah beasiswa. Nah, beasiswanya seperti apa? Nama beasiswanya LPDP, beasiswa LPDP, dan beasiswa pendidikan Indonesia. Beasiswa pendidikan Indonesia sudah tutup di tahun 2021. Tetapi biarpun tutup di tahun 2021 ini, kami ingin memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu calon guru dan Bapak Ibu calon dosen dan dosen atau saudara kita atau yang sedang kita dengar hari ini. Ayo kita sama-sama melihat bahwa ada satu beasiswa yang sangat besar. Apa itu beasiswanya? Ini, yaitu mengembangkan sebuah beasiswa S1, S2 untuk S1 untuk calon guru vokasi, dan S2 untuk calon dosen vokasi, S2, S3 untuk guru, S3 untuk dosen vokasi, S2 untuk calon dosen akademik atau yang di kampus, di universitas, institut, dan seterusnya yang bukan terapan, dan juga dosen untuk S3. Plus lagi para pelaku budaya. Artinya tidak ada alasan lagi kalau misalnya saya seorang guru untuk mengembangkan pendidikan sampai S3, nggak ada beasiswanya. Ada. 16 jenis program beasiswa telah diluncurkan oleh pemerintah. Nah, bagaimana dengan LPDP? Tahun ini LPDP masih membuka kesempatan untuk S2, S3 luar negeri dan dalam negeri. Lebih utamanya luar negeri. Bagi masyarakat. Untuk mengambil perguruan tinggi yang terstandar oleh LPDP. Itu September masih dibuka di sana. Tapi untuk yang dosen, untuk guru sudah tutup. Untuk pelaku budaya sudah tutup. Nah, permasalahannya informasi yang perlu segera kita informasikan kepada masyarakat. Hari ini kita mendengar bahwa akan adanya beasiswa dosen vokasi dan dosen calon dosen vokasi dan dosen vokasi. Calon guru vokasi dan guru vokasi. Tapi permasalahan waktunya mepet, Pak. Oke, untuk itu teman-teman, Bapak Ibu, ayo kita lihat di mana adanya. Yaitu nanti saya akan tunjukkan di bagian terakhir, di beasiswa kemdikbud.go.id adalah tempat bagi para Bapak Ibu, calon guru dan calon dosen untuk berkiprah di dunianya. Nah, saya akan cepat. Tadi saya sudah sampaikan, ada beasiswa S1, S2, S1 calon guru. Kalau yang D4-nya berarti untuk vokasi. Beasiswa calon dosen, dosen vokasi, dosen untuk perguruan tinggi yang akademik. Ini yang tadi saya sebutkan pelaku budaya, S2 dan S3 ada juga. Pelaku budaya itu apa? Para pemahat, museologi, geologi, dan seterusnya. Ini ada di sini. Nah, bahkan juga masih memberi kesempatan bagi beasiswa prestasi yang sangat luar biasa bagi anak-anak kita yang mereka mendapatkan kemenangan olimpiade. Ya, pemenang olimpiade nasional maupun internasional. Ini diwadahi dalam sebuah beasiswa namanya beasiswa prestasi talenta.
Inilah ada bedanya di beasiswa unggulan. Kalau yang prestasi talenta ini betul-betul di-pool oleh Pusat Prestasi Nasional yang sudah terukur. Atau dengan kata lain, beasiswa calon dosen, calon guru, dosen, dan guru adalah beasiswa susah terukur yang sudah betul-betul sudah jelas raw materialnya. Nah, sedangkan KIP kuliah adalah beasiswa yang diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Apa itu KIP kuliah dan seterusnya nanti Pak Muni akan jelaskan. Nah, di bagian terakhir saya adalah ingin menyampaikan ini. Tolong Bapak Ibu, tolong mahasiswa yang sudah akan mengakhiri pendidikan S1-nya, tolong lihat beasiswa ini di web ini, beasiswa.kemdikbud.go.id. Memang saat ini sudah tutup, tetapi tolong informasinya dibaca dulu. Baca dulu dan baca dulu supaya kita bisa sama-sama memahami, bisa sama-sama menyiapkan sehingga tahun 2022 terjadi beasiswa ini, maka kita semua sudah siap untuk mendaftar dan siap untuk berkompetisi di beasiswa.kemdikbud.go.id bagi calon dosen, calon guru, bagi dosen, dan bagi guru. Ini yang ingin saya tambahkan dalam kesempatan di pagi hari ini. Yang kedua dari saya, bahwa beasiswa yang begitu banyak, saya sangat berterima kasih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengepulkan dalam sebuah kampung beasiswa. Ini sebuah langkah yang strategis. Artinya apa? Informasi tentang beasiswa baik yang di pusat maupun yang di daerah, bahkan dari swasta itu dipul dalam sebuah wadah namanya kampung beasiswa. Sehingga pada saat forum beasiswa unggulan itu hadir, kami meminta tolong bantu kepada teman kami, anak-anak. Ada 200.000 beasiswa yang akan diluncurkan di KIP kuliah. Perlu disosialisasi. Sehingga forum beasiswa unggulan turun untuk hadir di sana. Nah, saya berterima kasih kepada pemerintah Sumatera Utara yang setidaknya dengan adanya kampung beasiswa pasti akan ada beasiswa dari Pemda itu sendiri. Dan juga pihak Pemda akan menggait atau menggandeng pihak swasta untuk membesarkan, untuk peningkatan sumber daya manusianya itu sendiri. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya terima kasih sekali kepada forum yang telah menyelenggarakan ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang setia dan juga pimpinan dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Mohon maaf ada kekeliruannya. Dan ayo semangat bagi anak-anakku. Ini ada peluang beasiswa yang sangat besar. Silahkan cermati, ambil, dan majukan bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan ke abang kami, Bang Muni. Silakan Bang Muni. Baik, terima kasih Pak Musa Yosef atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilakan buat Pak Muni Ika untuk memaparkan materi tentang KIP kuliah. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan sosialisasi KIP kuliah tahun 2021. Mohon maaf saya hide kamera ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Baik, ini suatu kesyukuran dan kebanggaan bagi kami di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Ada yang menginisiasi pelaksanaan sosialisasi KIP kuliah tahun 2021 oleh Forum Beasiswa Unggulan. Betul tadi kata Ketua Umum Mas Nur Hadi, Beasiswa Unggulan sama KIP itu saudara kandung. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yos bahwa di sekarang itu di Puslapdik itu untuk jenjang pendidikan tinggi itu ada 3 program di sana. Ada Beasiswa Unggulan, ada KIP kuliah, dan ada Beasiswa Pendidikan Indonesia. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yos tentang secara umum ketiga beasiswa itu
dan tadi juga sudah beberapa tentang BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia, yang memang betul sudah selesai pendaftarannya, tetapi dalam sisi informasi tentunya kita harus perdalam terus, minimal informasi awal tentang beasiswa itu. Tadi juga Pak Yo sudah menyampaikan tentang beasiswa unggulan, nanti akan ada sesi khusus akan dibahas itu, dan hari ini kita khususkan tentang KIP kuliah. Lagi-lagi terima kasih teman-teman sekalian yang menginisiasi ini, khususnya ini juga atas dorongan spirit dari Pak Yos ini, komandannya beasiswa unggulan di Puslabdik. Jadi di Puslabdik itu, di kementerian itu kami berbagi, Pak Yos di beasiswa unggulan, saya di KIP kuliah. Kalau beasiswa unggulan itu untuk yang berprestasi, jadi di sana ada orang kaya, ada orang miskin, monggo, yang penting dia berprestasi. Kalau di KIP kuliah itu yang berprestasi, namun dia kategori kelompok ya miskin, khusus ya miskin. Jadi kami sering kelakar sebetulnya, Pak Yos si kaya, saya si miskin gitu. Untuk itu maka ini harus ada kolaborasi antara si miskin dan si kaya ini. Nah, makanya hadir ini, jadi tidak ada sekarang pembeda antara oh ini forum beasiswa unggulan yang mau sosialisasi beasiswa unggulan saja. Ini forumnya tentang KIP kuliah atau bidik misi, ini yang sosialisasinya hanya KIP kuliah saja. Ini nanti mungkin berkolaborasi. Mungkin suatu saat kita akan buatkan forum ya Pak Yos ya, pertemuan di seluruh forum-forum yang menangani tentang forum-forum beasiswa gitu, khususnya di beasiswa pendidikan tinggi. Bapak Ibu Kepala Sekolah ya yang mengikuti kegiatan ini, terima kasih banyak adik-adik sekalian, yang kalau ada siswa yang hadir di sosialisasi KIP kuliah ini. Memang betul KIP kuliah itu adalah program bantuan pendidikan ya, bantuan pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia yang pada kategori miskin dan rentan miskin. Jadi jelas sebetulnya ini, jelas kepada siapa sebetulnya KIP kuliah ini, dia adalah kepada orang-orang ya, kepada masyarakat yang dari sisi kategori ekonomi, dia kategori miskin. Jadi jelas ini. Jadi sudah jelas siapa sebetulnya sasaran penerima KIP kuliah, ya kepada orang miskin gitu. Jadi Pak Muni, kalau kepada orang yang tidak miskin jangan di KIP kuliah, di beasiswa unggulan gitu. Kita sudah bagi seperti itu. Pak Muni ini orang tuanya PNS, ya udah jangan di KIP kuliah, di beasiswa unggulan. Orang tuanya polisi atau tentara, udah jangan di KIP kuliah, di beasiswa unggulan. Jadi seperti itu. Jadi sudah jelas bahwa kepada siapa penerima KIP kuliah itu adalah kepada masyarakat yang kategori miskin. Siapa saja penerima KIP kuliah? KIP kuliah itu ditujukan kepada anak-anak SMA ya, yang akan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, begitu. Jadi kepada anak-anak SMA yang akan melanjutkan pendidikan di pendidikan tinggi. Jadi saya pikir sudah sangat tepat ini, walaupun juga hari ini mungkin sudah ada anak-anak kita ya, para Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang anak-anak kita sudah masuk di perguruan tinggi melalui seleksi di tahun 2021. Tapi paling tidak ini kita memperkaya informasi ya, mungkin juga kepada anak-anak kita yang sekarang duduk di kelas 11 dan sudah naik sekarang di kelas 12, ini akan kita bekali lebih awal tentang apa yang disebut dengan KIP kuliah itu. Yang berikut adalah jadi kepada anak SMA dan hanya untuk mahasiswa baru yang disebut KIP kuliah ini. Jadi ya untuk mahasiswa baru. Kepada anak-anak SMA, SMA, SMK ya, madrasah aliyah ataupun sederajat paket C, itu bisa yang tamatannya itu adalah tamatan tahun sekarang 2021 atau 2 tahun sebelumnya, itu boleh. Jadi anak-anak SMA yang tamat tahun 2021, anak-anak SMA yang tamat tahun 2020, anak-anak SMA yang tamat tahun 2019 itu boleh. Yang penting statusnya belum jadi mahasiswa. Begitu. Artinya 3 jenjang tahun ini adalah itu tamatan tahun angkatan tamatan SMA-nya, bukan tahun angkatan masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Oke, itu secara umum gambaran tentang KIP kuliah. Mungkin saya share screen ya. Oke. Bisa kelihatan? Bisa Pak, sudah kelihatan Pak. Baik. Ini apa yang menjadi tujuan KIP kuliah yang disebut dengan program Indonesia Pintar? Itu adalah pertama adalah meningkatkan peluang akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi. Meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non-akademik, ingin menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang ada daerah-daerah 3T ya, yang terluar, anak-anak yang terkena konflik bencana ataupun anak-anak Papua Barat juga masuk. Meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Apa itu KIP kuliah? KIP kuliah adalah berupa bantuan uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah,
yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin untuk membiayai pendidikannya. Jadi jelas ini, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa KIP kuliah itu untuk pada kelompok orang yang miskin dan rentan miskin. Pak Presiden ya pada tahun 2020 kemarin mengatakan bahwa sudah saatnya sekarang pemerintah ingin melihat kepada anak-anak kita yang kategori miskin itu hanya karena dia tidak ada biaya dia tidak bisa kuliah. Sehingga pemerintah tidak ingin ada anak-anak di Indonesia yang tidak bisa kuliah hanya karena faktor biaya. Makanya KIP kuliah ini dihadirkan. Dengan KIP kuliah tentunya akan kita dorong ya kepada calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu itu tetap kuliah. Dengan KIP kuliah tentunya ketika dia sudah dapat KIP kuliah itu sebetulnya itu juga bisa meningkatkan status ekonomi keluarganya. Artinya ketika waktu dia kuliah kita biayai dengan KIP kuliah, maka setelah dia kuliah, maka dia harus memastikan dirinya bahwa dia akan hadir untuk bahwa akan meningkatkan status ekonomi keluarganya. Jangan lagi waktu dia kuliah dia masuk kategori miskin, setelah tamat kuliah pun masih kategori miskin juga. Artinya berarti tujuan kita tidak tercapai. Itu yang kita ingin harapkan. Dengan KIP kuliah tentunya akan kita dorong ya anak-anak yang miskin ini untuk kuliah di program studi terbaik di prodi-prodi terbaik di Indonesia. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, ada problem sebetulnya yang KIP kuliah ini dulu sebelumnya dinamakan dengan bidik misi. Bidik misi itu hadir sejak tahun 2010 dan sejak tahun 2020 itu berganti disebut dengan KIP kuliah. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya ada yang disebut dengan skema pembiayaan bidik misi atau KIP kuliah tahun 2020 itu biaya pendidikannya itu hanya 2.400.000. Biaya hidupnya 700.000 per bulan. Nah, ini sangat tidak cukup, artinya kalau berdasarkan dari sisi biaya pendidikan dengan 2.400.000, maka anak-anak yang kategori miskin itu hanya bisa diterima oleh perguruan tinggi di program studi yang biaya pendidikan hanya sebesar itu gitu. Kalaupun dia terima tidak jauh. Sementara ada beberapa program studi yang mahal misalnya UKT atau SPP 15 juta, itu perguruan tinggi jarang akan menerima banyak di situ. Nah, yang berikut biaya hidupnya 700.000 per bulan, bayangkan. Kalau dia kos saja 1 bulan 500.000, berarti hanya ada 200.000. Sehingga anak-anak kita yang kelompok kategori miskin dan miskin ini dia tidak berani kuliah di kota-kota besar. Dia paling memilih aman untuk kuliah, dia kuliah di daerahnya sendiri karena dia tidak kos lagi, dia tinggal bersama ayah dan ibunya gitu. Nah, ini yang harus dirubah. Nah, oleh Mas Menteri merubah yang disebut dengan KIP Kuliah Merdeka. Di KIP Kuliah Merdeka itu nanti ya mulai tahun 2021 dan ini tidak akan berlaku surut ya, kalaupun ada peserta sekalian sekarang ada penerima tahun 2020 dan atau ke bawahnya ya, masih tetap memakai skema yang lama. Untuk skema yang baru ini adalah hanya untuk kepada mahasiswa baru. Biaya pendidikannya sekarang kalau kemarin itu dengan 2.400.000 per semester, di tahun 2021 itu biaya pendidikannya kita akan berikan berdasarkan klasterisasi akreditasinya. Jadi akreditasi A itu maksimal 12 juta, akreditasi B 4 juta, dan akreditasi C 2.400.000. Jadi tidak sama lagi 2.400.000. Gitu. Biaya hidupnya pun kita akan bagi juga. Biaya hidupnya itu berdasarkan indeks kemahalan di masing-masing daerah di mana kampus itu berada. Jadi kalau tahun sebelumnya kan sama saja. Mau kuliah di di Medan, mau kuliah di Sibolga, mau kuliah di kabupaten mana saja itu sama. Mau kuliah di Jogja, mau kuliah di Bandung, mau kuliah di Jakarta sama. Nah, sekarang kita akan bagi klasterisasi itu berdasarkan indeks kemahalan, berdasarkan hasil survei Susenas BPS, itu kita sudah bagi 5 klaster. Ini berdasarkan daerah di mana kampus itu berada. Klaster 1 800.000, klaster kedua 950.000, klaster ketiga 1.100.000, klaster keempat 1.250.000, dan klaster kelima 1.400.000. Ini kita sudah klaster seperti ini. Apa yang kita bisa harapkan dengan KIP Kuliah Merdeka? Yang pertama adalah calon mahasiswa tidak akan ragu lagi untuk memilih program studi unggulan dan perguruan tinggi terbaik dimanapun lokasinya di Indonesia. Orang tua kita tentunya akan lebih percaya diri untuk dia dorong kita ya anak-anaknya untuk memiliki potensi akademik baik untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Yang berikut tentunya perguruan tinggi akan menerima seluas-luasnya kepada calon mahasiswa yang kurang mampu untuk masuk ke program studi unggulan. Kualitas SDM kita meningkat dan memastikan bahwa calon mahasiswa yang berpotensi dan kurang mampu tetap dapat kuliah di program studi unggulan. Ini yang diharapkan dengan KIP Kuliah Merdeka. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar sosialisasi KIP Kuliah tahun 2021, pertanyaan berikut adalah kepada siapa sebetulnya prioritas penerima KIP Kuliah itu? Prioritas penerima KIP Kuliah adalah yang pertama
kepada mahasiswa yang waktu SMA-nya adalah penerima atau pemegang KIP waktu SMA-nya. Itu prioritas pertama. Jadi kalau dia waktu SMA-nya dia pemegang KIP, itu prioritas penerima untuk KIP kuliah. Yang berikut, Pak Muni, dia tidak punya KIP waktu SMA-nya. Masih boleh, masih ada prioritas yang lain. Kepada siapa? Dia adalah kepada kalau orang tuanya masuk PKH, program keluarga harapan. Mas Muni, orang tuanya dia bukan PKH. Oke, lihat, apakah ada punya KKS, kartu keluarga sejahtera namanya. Itu semua di Kemensos. Mas Muni dia juga tidak punya KKS. Oke, sekarang kita akan lihat ada yang disebut dengan status kesejahteraan atau kemiskinan itu ada di dalam DTKS, namanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kemensos, Kementerian Sosial. Mas Muni dia tidak punya KIP, orang tuanya bukan PKH, tidak punya KKS. Oke, kita akan lihat status DTKS-nya. Di dalam DTKS itu akan terlihat kepada anak-anak ya yang orang tuanya masuk kategori desil 4 ke bawah, itu adalah merupakan sasaran prioritas penerima KIP kuliah. Ini semua ada di DTKS Kemensos. Itu juga secara online kita bisa mengetahui apakah status kemiskinan saya itu di bawah desil 4 ke bawah atau tidak. Itu bisa, itu sudah secara online. Kita pun dalam sistem KIP kuliah itu sudah terintegrasi host to host dengan Kemensos untuk mengambil data kepada anak-anak berdasarkan NIK-nya di Dapodik status desilnya itu pada desil berapa. Kepada siapa lagi prioritas penerima KIP kuliah? Kepada anak-anak difabel. Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak-anak difabel itu prioritas penerima dari KIP kuliah. Anak-anak 3T dan anak-anak Papua Barat. Anak-anak yang terkena kondisi bencana itu juga merupakan prioritas penerima KIP kuliah. Apa syaratnya agar bisa menerima KIP kuliah? Yang pertama adalah alumni yang seperti saya sampaikan tadi, alumni SMA tahun 2021, 2019 dan 2021, 2020 dan 2019. Jadi tahun berjalan sekarang dan 2 tahun sebelumnya. Apakah hanya anak SMA? Tidak. Anak SMK boleh. Mas Muni, kalau anak madrasah aliyah boleh. Anak paket C boleh. Yang penting dia anak SMA, SMK atau sederajat. Kita tidak batasi bahwa dia anak dari madrasah aliyah kah, dari paket C kah, dari anak SMK kah? Tidak, sama semua. Yang penting yang kita syaratkan adalah dia alumni tahun 2021, alumni tahun 2020 dan alumni tahun 2019. Syarat yang berikut adalah dia harus diterima di perguruan tinggi. Gitu. Jadi dia harus diterima di perguruan tinggi dan kuliah di program studi terakreditasi minimal C. Ya, jadi minimal dia kuliah di program studi dan program studinya minimal C. Memiliki potensi akademik baik, tetapi dia memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung dengan bukti dokumen yang sah. Bukti dokumen yang sah ini adalah misalnya seperti tadi itu, dia punya KIP waktu SMA-nya. Kalau tidak punya KIP mungkin orang tua dari PKH. Atau tidak dia punya KKS, kartu keluarga sejahtera. Atau tidak mungkin kita akan lihat status DTKS-nya tadi itu. DTKS-nya tidak boleh dapat desilnya itu desil 4 ke bawah. Atau tidak juga di situ masih ada persyaratan kita syaratkan satu. Kalau tidak punya KIP, tidak punya KKS, orang tuanya belum masuk PKH, desil dalam desil DTKS-nya juga belum terdata atau masih desil di antara 4 ke atas, kita masih bisa lihat kriterianya adalah berdasarkan penghasilan orang tuanya. Kalau penghasilan orang tuanya tidak boleh lebih dari 4 juta, atau rata-rata dibagi dengan jumlah anggota keluarganya, itu tidak boleh lebih dari 750.000. Ini bisa dibuktikan dengan dokumen yang valid, misalnya pakai surat keterangan dari kelurahan. Itu boleh. Tetapi yang penting dia kategori dalam kategori miskin. Penerima KIP kuliah tidak boleh menerima bantuan biaya pendidikan atau biaya sekolah yang bersumber dari APBN atau dari swasta yang membiayai komponen yang sama. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, Pak Muni, kalau penerima KIP kuliah boleh terima beasiswa unggulan? Tidak boleh, ya. Kalau harus salah satu. Kalau KIP kuliah ya KIP kuliah saja. Kalau beasiswa unggulan ya beasiswa unggulan saja. Kalau beasiswa pendidikan Indonesia ya beasiswa pendidikan Indonesia saja. Gitu. Jadi tidak boleh mendapatkan bantuan biaya pendidikan dengan atau beasiswa lain dengan komponen yang sama. Apa keunggulannya KIP kuliah? Itu kalau kemarin adik-adik yang akan mengikuti seleksi UTBK kemarin SBMPTN, itu biaya pendaftaran kita bebaskan. Yang berikutnya adalah pembebasan biaya kuliah atau biaya pendidikan yang kita bayarkan kepada perguruan tinggi, yang biasa kita sebut UKT atau SPP.
Yang berikutnya kita akan berikan bantuan biaya hidup yang tadi kita sudah klaster ya, sejak mulai tahun 2021 itu besarannya berdasarkan indeks harga lokal di masing-masing wilayah perguruan tinggi. Pak Muni, durasinya penerima KIP kuliah itu berapa lama sih? Itu durasinya kalau di S1 dia maksimal 8 semester sama dengan diploma 4. Kalau diploma 3 itu maksimal 6 semester, kalau diploma 2 maksimal 4 semester, dan diploma 1 maksimal 2 semester. Namun, kalau dia waktu penerima KIP kuliahnya sejak dia S1 adalah dari program profesi, maka kalau dia program profesi dokter, kita akan tambahkan 4 semester. Kalau dari nurse, apoteker, atau guru, kita tambahkan maksimal 2 semester. Jadi kalau dia program profesi, Mas kita akan tambahkan durasi pembiayaan KIP kuliahnya untuk mengambil program profesi. Pertanyaan berikut adalah, apakah penerima KIP kuliah bisa kita batalkan? Boleh, bisa kita batalkan. Kepada siapa saja yang kita bisa batalkan adalah kalau dia meninggal dunia, putus kuliah, atau pindah perguruan tinggi, ya tidak boleh. Cuti akademik juga tidak boleh. Boleh cuti kecuali sakit. Tidak ditahu keberadaannya, menolak menerima KIP kuliah. Mungkin waktu dia terima KIP kuliah masih kategori miskin. Setelah itu dia kaya orang tuanya, dia tidak mau lagi. Itu kita bisa batalkan. Dipidana penjara, tidak boleh. Terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, misalnya melakukan kegiatan makar, itu tidak boleh. Tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas sasaran penerima KIP kuliah. Misal dia menikah, itu juga tidak boleh, karena itu sudah tidak lagi prioritas penerima. Itu kita bisa batalkan. Bagaimana caranya kalau kita mendaftar di KIP kuliah? Itu pendaftaran KIP kuliah, itu siswa melakukan pendaftaran secara mandiri di sistem KIP kuliah secara online, yaitu di laman kipkuliah.kemendikbud.go.id. Itu bisa mendaftar di sana secara online sekarang pendaftarannya. Apakah bisa daftar secara mandiri? Boleh. Sekarang itu justru pendaftaran yang dilakukan adalah secara mandiri yang bersangkutan. Apa saja yang disiapkan dalam pendaftaran KIP kuliah itu harus mendapatkan disebut dengan akun pendaftaran atau nomor pendaftaran dan kode aksesnya dengan memasukkan NIK, NISN, dan NPSN dan email yang aktif. Ini. Jadi pastikan bahwa NIK, NISN, dan NPSN itu harus sudah valid dan validnya di Dapodik. Ini juga kami minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah yang sudah di sini bisa memberitahukan bahwa memastikan bahwa NIK, NISN, dan NPSN yang dimiliki oleh anak dokumen itu sudah sesuai yang terdata di Dapodik. Juga memasukkan dengan email yang aktif karena kode akses nanti itu akan kita kirimkan di email yang aktif. Yang ketiga, sistem KIP kuliah akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Akan diberikan kode akses. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah akan mengirimkan proses nomor pendaftaran dan kode akses kepada email yang daftarkan tadi itu. Untuk itu maka pastikan bahwa emailnya itu harus email yang aktif. Yang kelima adalah finalisasi. Siswa akan melakukan proses pendaftaran di KIP kuliah dan memilih jalur seleksinya. Selanjutnya adalah seleksi perguruan tinggi. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau di sistem informasi jalur dipilih oleh masing-masing perguruan tinggi. Setelah itu akan kita verifikasi, perguruan tinggi akan melakukan verifikasi dan disampaikan kepada Puslabdik sebagai calon penerima KIP kuliah. Di PTS sama juga ya, PTS itu sama, kuota akan kita berikan kepada LLDT dan LLDT akan menyampaikan kepada PTS. Syarat pendaftaran juga sama, bisa didaftarkan secara mandiri. Pendaftarannya itu tadi ya, bahwa bisa secara online ya di kipkuliah.kemendikbud.go.id. Durasi pendaftarannya itu kita akan pendaftaran akun sampai tanggal 31 Oktober tahun 2021. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, bahwa pendaftaran di sistem KIP kuliah itu sudah terintegrasi dengan seluruh data-data yang kita integrasikan. Dengan Kemensos untuk melihat status kemiskinan itu sudah kita integrasikan. Dengan Dapodik untuk mengetahui data basis data anak-anak karena di SMA ada di Dapodik. Dengan Predikti sebagai sentra data untuk jenjang ketika nanti ada sudah jadi mahasiswa. Dengan LTMPT selaku penyelenggara seleksi masuk perguruan tinggi. Itu kita sudah semua integrasikan. Dengan EMIS Kemenak, karena kita juga Kemenak, karena alumni dari Madrasah Aliyah juga kita bisa bergerakkan daftar KIP kuliah. Itu juga sudah terintegrasi. Jadi ini semua sudah by system ya, sudah semua by system di pendaftaran KIP kuliah itu.
Cara pendaftaran seperti tadi itu secara mandiri bisa didaftarkan secara mandiri atau bisa juga didaftarkan oleh perguruan tinggi, operator perguruan tinggi. Pendaftaran dilakukan oleh operator perguruan tinggi manakala anak itu sudah lulus di kampus ya misalnya, tapi dia belum mendaftar di sistem KIP kuliah, itu bisa dibantu oleh operator perguruan tinggi, boleh. Atau secara mandiri juga boleh didaftarkan oleh yang bersangkutan. Bagaimana pendaftaran siswa mandiri di sistem KIP kuliah? Daftar akun dan login di sistem KIP kuliah yang tadi kalau misalnya belum punya akun ya akan didaftarkan dulu akunnya dengan memasukkan NISN, NPSN dan NIK. Selanjutnya akan mengisi isi data pribadi dan keluarga, isi data prestasi, terus isi data rencana studi, pilih seleksi masuk perguruan tinggi dan cetak kartu. Ini kalau kita buka sistem KIP kuliah tadi, kipkuliah.kemendikbud.go.id, akan kita dapatkan seperti ini. Kalau adik-adik sekalian belum mendaftarkan akun, maka di pojok sebelah kanan saya ini akan diminta memasukkan NIK, NISN, dan NPSN. Setelah itu, kalau sudah ini valid, ya dengan memasukkan email yang aktif, oleh operator kami akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses di email Bapak Ibu sekalian. Ini setelah itu pendaftaran siswa mandiri sistem KIP kuliah akan dimintai biodata ya, terus termasuk dengan foto. Itu semua akan di sistem sudah ada. Akan dimintai juga data-data data-data yang akan ada, silakan diisi oleh adik-adik sekalian selaku pendaftar. Akan dimintai juga foto keluarga ya, bersama keluarganya. Akan dimintai juga data prestasi apa saja yang waktu di SMA-nya misalnya silakan diisi. Akan dimintai rencana mau misalnya rencana tinggal, dukungannya seperti apa, pakai transportasi apa ya, kalau ke kampus pakai apa gitu, biaya transportasinya per hari seperti apa, itu direncana. Selanjutnya akan dimintai seleksi, akan mengikuti jenjang seleksi apa. Sekarang kan sudah ada seleksi di PTS ya, di PTS kan sudah lewat, di PTS itu tinggal seleksi mandirinya, udah berarti nanti akan memilih seleksi mandiri di PTS. Selanjutnya, oleh sistem KIP kuliah akan mengeluarkan kartu yang disebut dengan kartu peserta KIP kuliah tahun 2000. Ini, paparan saya masih tahun 2020, ini akan tertulis tahun 2021. Nah, adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah, tadi kalau tadi itu keluar kartu peserta pendaftarannya, kalau misalnya dia punya KIP atau desilnya kemiskinan di bawah 4. Nah, bagaimana kalau desilnya di atas 4? Itu oleh sistem KIP kuliah masih membukakan ruang kepada kita semua untuk melanjutkan pendaftaran dan mengisi biodatanya. Kalau dia desilnya itu di atas 4 atau belum terdata dalam DTKS, kita masih berikan kesempatan untuk mengisi biodatanya. Dengan mengisi biodata, mengisi keadaan ekonomi orang tua, misalnya pekerjaan orang tua apa, penghasilan, ini semua ada di sistem. Tinggal diisi. Terus minta foto rumah ya. Terus asetnya apa saja. Itu. Nah, itu hal-hal kalau misalnya di pendataan itu nanti misalnya kalau desilnya tadi di atas 4 atau tidak ada dalam DTKS, itu masih kita berikan kesempatan seperti untuk mengisi biodata. Pertanyaan berikut adalah, kalau misalnya siswa itu didaftarkan oleh perguruan tinggi, ini nanti operator perguruan tinggi sebutnya yang akan mengisi. Ini ada dibuka nanti di sistem manajemen siswa ya, dan akan dibantu oleh operator perguruan tinggi untuk mengisi data siswanya. Ini mungkin nanti operator perguruan tinggi lah. Artinya bahwa ketika anak-anak kita yang memang betul-betul kategori miskin dan diketemukan oleh perguruan tinggi, maka perguruan tinggi bisa membantu anak yang bersangkutan untuk didaftarkan di sistem KIP kuliah. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan dan kita akan lanjutkan dalam sesi diskusi tentunya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muni atas pemaparan materi KIP kuliahnya. Berikutnya kita akan membuka sesi tanya jawab dan sesi interaktif kepada seluruh peserta. Kepada peserta yang ingin bertanya bisa melalui interaktif dengan fitur raise hand ataupun melalui kolom chat agar saya bacakan pada sesi ini. Kepada seluruh peserta saya persilakan jika ada yang ingin bertanya ataupun masih ada yang kurang jelas terkait KIP kuliah ini. Baik, sebelumnya izinkan saya bertanya Pak, dari kami, dari pihak beasiswa unggulan.
kami ingin bertanya nih Pak, banyak nih yang tanya kepada saya gitu secara pribadi. Ada dia ketika dia tidak lulus verifikasi KIP, uang kuliahnya itu dikenakan uang kuliah yang paling rendah. Apa benar seperti itu Pak? Itu gimana sih teknisnya Pak? Ketika dia tidak lulus KIP, tapi dia masuk, mohon maaf, ketika dia tidak lulus verifikasi, maka uang kuliahnya itu otomatis yang paling rendah seperti itu Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Gini, kalau persoalan penentuan besaran biaya pendidikan itu UKT itu kan itu urusan perguruan tinggi. Kita tidak mengurusi karena itu adalah kewenangan perguruan tinggi untuk menentukan berapa besaran biaya UKT atau SPP-nya. Ya. Jadi mungkin mohon maaf saya tidak bisa menjawab untuk itu. Oke Pak, baik Pak. Mungkin dari peserta, apakah ada yang ingin bertanya ataupun yang kurang jelas mengenai KIP kuliah? Saya persilakan. Bisa dua kemungkinan sebetulnya ini. Menyimak dan paham dengan materi yang dipaparkan, atau mungkin tidak menyimak sehingga tidak ada pertanyaan. Mungkin masih pada malu-malu Pak. Oke, ini juga mungkin sambil menunggu teman-teman peserta yang bertanya. Saya juga karena ini banyak kepala sekolah yang hadir ya, mungkin saya ingin menitipkan juga Bapak Ibu sekalian, mungkin informasi juga ini, oke lah, mungkin sekarang kepada anak-anak kita yang sudah tamat tahun 2021 kan, mereka sudah keluar dari sekolah ya, karena sudah melanjutkan studi. Tapi minimal informasi ini adalah dipersiapkan kepada anak-anak kita untuk yang tamat tahun 2022 nanti. Karena insya Allah tahun 2022 juga sama, akan tetap ada yang disebut dengan KIP kuliah gitu. Jadi mungkin sejak awal ya Bapak Ibu sekalian sampaikan kepada anak-anak yang tadi itu yang kelompok-kelompok sebagai prioritas penerima, bahwa dia apalagi waktu SMA dia punya KIP, orang tuanya dari PPKH ya, terus dia juga orang miskin, itu dorong ya anak-anak itu untuk dia berkuliah. Nah, kuliah pun ya sekarang mungkin dari sekarang kita sudah bisa petakan ya, kita pilihkan kira-kira anak-anak kita itu nanti dia kita akan dorong kepada program studi mana begitu. Kan dia bisa mengikuti jalur seleksi SNPTN atau SBMPTN. Jadi sejak awal mungkin kita sudah bimbing mereka ya untuk dia bisa masuk di perguruan tinggi, dan ketika dia adalah kelompok kategori miskin dan tak miskin, itu kita bisa biaya dengan KIP kuliah gitu. Misalnya nanti dia kuliah di kedokteran ya, atau dia kuliah di artinya program-program studi yang misalnya pendidikan mahal, KIP kuliah itu bisa kita dorong untuk kita biayai. Yang penting dia bisa diterima di perguruan tinggi. Ini mungkin juga kepada Bapak Ibu sekalian ya, kami minta juga untuk kita bersama-sama membimbing ya, membina anak-anak kita untuk kita dorong masuk kuliah di perguruan tinggi. Karena sekarang pemerintah sudah hadir nih, hadir dengan pembiayaan KIP kuliah dengan skema seperti tadi itu, yang kalau bidik misi dan waktu bidik misi kan dia hanya 2.400.000 rata begitu. Nah sekarang kita tergantung jenjang akreditasinya, dan biasanya akreditasi A itu adalah program-program studi yang terbaik, misalnya kedokteran gitu ya, keperawatan gitu misalnya. Nah ini yang kita dorong anak-anak teknik ya, teknik sipil misalnya gitu. Itu mungkin yang perlu saya coba mohon bantuan dan ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, karena yang hadir juga ada Bapak Ibu kepala sekolah. Terima kasih. Baik Pak Muni, di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Ibu Nurhayati. Assalamualaikum Kak, saya ingin bertanya, saya sudah daftar KIP tetapi saya tidak terdaftar sebagai KIP karena waktu bagian akhir di seleksinya saya sudah kehabisan waktu, tapi masuk ke email saya KIP saya sudah aktif, namun saya tak terdaftar sebagai penerima KIP. Apakah ada solusinya Pak? Terima kasih. Oke, yang penting dia sudah punya kode akses, kode pendaftaran dan kode akses, itu namanya sudah punya akun. Kalau dia belum berhasil menyelesaikan itunya, nanti yang penting nanti apa namanya, kan di perguruan tinggi kan ada operator juga, ada operator ini bisa nanti seperti tadi kan bisa di pendaftaran KIP kuliah itu bisa secara mandiri atau bisa oleh operator perguruan tinggi. Itu kalau kondisi seperti tadi itu ya bisa berkoordinasi dengan operator di perguruan tingginya. Apalagi nanti saat waktu registrasi ya, itu bisa berkoordinasi dengan mereka. Itu bisa dibantu oleh mereka gitu. Yang penting sudah punya kode tadi, apalagi sudah punya akun ya gitu. Oke, kepada Saudari Nurhayati, apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya?
Apakah sudah jelas pernyataan dari Pak Muni Ika? Oke, sepertinya sudah jelas. Yang penting bahwa yang perlu kita catat juga adalah KIP kuliah itu untuk mahasiswa baru ya, bukan untuk mahasiswa ongoing. Misalnya dia sudah semester 3 sekarang, sekarang dia sudah semester 2. Itu misalnya dia sudah semester 2, nanti di semester 3 besok, misalnya dia bilang, saya pendaftar KIP kuliah, tapi dia sudah ongoing, gitu. Itu namanya ongoing. Jadi penerima KIP kuliah itu tidak ada dikenal dengan ongoing study, dia untuk mahasiswa baru, intak baru. Ya, oke, makasih. Kemudian Pak, ada pertanyaan dari Rizky Ferdinand. Izin bertanya kepada Bapak Muni, saya mendaftar mandiri untuk KIPK. Saya tidak memiliki KIPK dan juga tidak terdaftar di DTKS. Akan tetapi berdasarkan aspek gaji dan pekerjaan yang disampaikan oleh Bapak Muni, saya termasuk golongan yang berhak mendapat KIPK. Akan tetapi sekolah saya sangat kurang akan informasi mereka. Bisa mencalonkan atau merekomendasikan. Kira-kira sudah sejauh mana Pak penanganan sekolah terhadap pengetahuannya dengan KIPK? Karena sekolah saya berpikir yang mereka daftarkan hanyalah yang mempunyai KIPK yang terdaftar di PKH atau Kemensos. Padahal ada beberapa yang tidak mampu dan tidak memiliki KIPK dan data di PKH. Terima kasih. Oke, saya sudah tangkap. Gini, kan saya sudah jelaskan tadi itu, pendaftaran di sistem KIP kuliah itu tidak mesti didaftarkan oleh sekolahnya. Pendaftaran KIP kuliah itu bisa didaftarkan secara mandiri. Silahkan tadi buka laman kipkuliah.kemendikbud.go.id, silahkan Anda daftar. Kalau Anda belum punya akun, silahkan daftar akun dengan memasukkan NIK, NISN, dan NPSN, dan masukkan email yang aktif. Kalau sudah semua itu sudah valid, nomor pendaftaran kode akses akan kita kirimkan kepada email. Silakan mendaftar juga secara mandiri. Justru sekarang kita buka secara selebar-lebarnya untuk melakukan pendaftaran secara mandiri gitu. Jadi tidak tergantung lagi, jangan seolah-olah menyalahkan sekolah dia tidak mendaftarkan saya. Ya udah. Sekolah memang kita sekarang itu kita dorong anak-anak bisa melakukan secara mandiri. Sekolah itu hanya melakukan pembinaan, membimbing, tapi semua itu kita berikan secara mandiri. Silakan Anda daftar gitu. Artinya biar jangan menyalahkan sekolah gitu loh. Jadi seolah-olah sekolah tidak memfasilitasi untuk enggak gitu. Sekarang itu bisa daftar secara mandiri. Kalaupun didaftarkan oleh sekolah, itu berarti sekolah ingin berinisiasi untuk membantu anak-anak kita untuk agar mudah mendaftar dengan fasilitas KIP kuliah ini. Pendaftaran KIP kuliah secara mandiri, tetapi semua pendaftar KIP kuliah harus melalui sistem. Yang berikutnya adalah semua pendaftar KIP kuliah yang diusulkan kepada Puslabdik atau Kemendikbud itu wajib diverifikasi oleh perguruan tinggi. Karena kan harus dia jadi mahasiswa dulu. Ya, yang berhak untuk melakukan verifikasi status kemahasiswaannya adalah perguruan tinggi. Berikutnya termasuk juga diverifikasi tentang status kelayakannya. Jadi kalau misalnya seperti tadi dia tidak punya KIP, tidak punya, saya sudah jelaskan tadi sejak awal. Ber-KIP, PKH, kalau tidak punya KIP ya udah, mungkin orang tuanya PKH. Kalau tidak punya PKH mungkin dia punya KKS. Dia tidak punya KKS mungkin kita lihat status DTKS-nya. Dalam DTKS juga tidak ada. Kan tadi saya sudah sampaikan, kalau semua itu juga tidak ada, masih kita berikan kesempatan, oke, perguruan tinggi akan melakukan verifikasi berdasarkan penghasilan orang tuanya. Penghasilan orang tuanya tidak boleh lebih dari 4 juta, atau rata-rata dibagi dengan jumlah anggota keluarganya tidak boleh lebih dari 750.000. Gitu. Jadi tidak ada sebetulnya yang kita diskriminasikan. Yang sekarang adalah yang harus kita pahami juga adalah itu akan dilakukan verifikasi oleh perguruan tinggi. Dengan tentunya karena ini juga kuota juga yang kuota kita hanya 200.000 secara nasional. Itu kita sudah bagi-bagi juga kepada perguruan tinggi seluruh Indonesia. Jadi nanti ya tergantung juga tentunya berapa kuota yang disediakan di masing-masing perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi akan menyesuaikan kuota yang ada, melakukan verifikasi, dan sudah barang tentu juga di sana pasti ada yang disebut dengan kompetisi gitu ya. Jadi tidak semua misalnya orang tua kita penghasilannya di bawah 4 juta. Ya, tapi kan akan diverifikasi oleh perguruan tinggi. Terus akan dilihat berdasarkan juga jumlah kuota yang tersedia di masing-masing perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi tidak ada halangan sebetulnya seperti yang ditanyakan tadi itu untuk mendaftar di sistem KIP kuliah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi buat Mas Rizky Ferdinand bisa mendaftar mandiri melalui website KIP kuliah karena sekarang sudah lebih fleksibel Pak ya. Betul. Dan juga lebih sudah terintegrasi dengan betul. Hal-hal terkait. Itu semua sudah by system. Jadi begini, saya mengklaim bahwa dia tidak punya KIP, tapi nanti akan kita lihat itu sudah terintegrasi dengan Dapodik. Dapodik itu kan di sana ada nomor KIP-nya di sana. Dia mengklaim bahwa misalnya dia sudah punya di dalam DTKS Kemensos dia sudah terdata. Akan kita lihat di sistem juga sudah terintegrasi. Ini
di zaman digitalisasi kita sudah harus memanfaatkan ini semua ya, bahwa generasi kita sudah generasi 4.0 gitu kan ya, generasi digitalisasi gitu. Jadi semua sudah KIP kuliah sudah semua terintegrasi kecuali satu. Kalau yang tidak terintegrasikan adalah penghasilan orang tua. Ini kan agak sulit. Nah, penghasilan orang tua ini kan sebetulnya ingin kita lihat bahwa kenapa juga pada akhirnya penghasilan orang tua kita jadikan salah satu kriteria. Karena ingin kita akomodir bahwa misalnya anak-anak yang belum ber-KIP, anak-anak dia tidak punya orang tuanya bukan PKH, misalnya luput lah, anggap seperti itu, tidak punya KKS, dalam DTK saja belum terdata. Padahal anak itu betul-betul dia miskin, iya kan? Ya udah, oleh perguruan tinggi ya, dan sistem kita juga kepada anak-anak seperti itu kita berikan kesempatan, silakan Anda mendaftar, nanti perguruan tinggi akan melakukan verifikasi apakah betul anak itu dia punya penghasilan orang tua di bawah 4 juta. Ya, pembuktiannya adalah ya perguruan tinggi harus melakukan verifikasi di lapangan dong, itu sebetulnya. Dan itu juga dibuktikan dengan dokumen yang sah, misalnya pakai surat keterangan kelurahan yang menyatakan bahwa anak itu betul orang tuanya berpenghasilan kurang dari 4 juta atau rata-rata dengan jumlah anggota keluarga tidak boleh lebih dari 750.000. Jadi artinya begini, kita juga oke lah sekarang digitalisasi, tapi kan juga kita tidak boleh juga zolim misalnya kepada anak-anak kita misalnya betul-betul dia miskin tapi di dalam dia belum terdata misalnya di sistem. Ya udah deh, kita buatkan kesempatan seperti itu dengan melihat penghasilan orang tua. Tetapi ingat, penghasilan orang tua itu hanya ditujukan kepada orang yang miskin. Kan kadang ada pertanyaan seperti ini, Pak Muni, orang tua saya penghasilan di bawah 4 juta. Iya, betul di bawah 4 juta tapi dia PNS begitu. Ya, kalau PNS kan dia bukan kategori kelompok yang kategori miskin gitu, ataupun TNI Polri gitu. Itu yang dimaksudkan dengan kepada siapa sebetulnya penghasilan orang tua yang 4 juta itu adalah kepada kelompok masyarakat yang kategorinya miskin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kemudian kita masuki pertanyaan berikutnya. Saya bacain Pak. Assalamualaikum Pak, saya dari SMA Tanjung Tiram, Kota Batubara. Ingin bertanya, KIPK itu batas peringatan turun IP minimal berapa kali ya Pak? Atau apakah KIPK ada mensyaratkan IP yang harus dicapai ataupun capaian-capaian prestasi selama masa studi Pak? Terima kasih Pak. Oke. Karena ini juga diberikan kepada memang betul dia kategorisasi pertama kepada yang miskin, tapi juga dia harus berprestasi, gitu ya. Tapi persoalan prestasi itu sebetulnya itu ada kita berikan kebijakan kepada masing-masing perguruan tinggi. Ya, kita sudah sampaikan juga kepada perguruan tinggi. Ya udah, kalau misalnya prestasinya dia menurun, kami memang tidak memberikan batasan berapa prestasinya, tapi masing-masing perguruan tinggi sudah punya patokan tersendiri tentang seperti apa indeks prestasi mahasiswa yang yang berprestasi yang padanya bisa dipertahankan beasiswanya gitu. Tapi kami juga sudah berikan juga kepada perguruan tinggi, ya udah kalau misalnya baru semester 1 dia turun IPK-nya misalnya udah dilakukan dulu pembinaan. Tapi kalau sudah bersemester juga IPK-nya seperti udah keterlaluan itu kami juga sudah berikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi ataupun pembatalan penerima kepada anak-anak yang tidak bisa lagi dibina dan IPK-nya sudah sudah tidak masuk kategorisasi berprestasi lah gitu. Tapi kalau misalnya baru 1 semester terus dia IPK-nya jatuh, itu dilakukan pembinaan. Seperti itu. Berarti tetap ada persyaratan yang harus dijaga gitu Pak ya selama menerima. Betul. Ya kan sudah jelas tadi kan kepada mahasiswa yang berprestasi yang kategori yang dia miskin gitu. Oke, Pak. Karena bagaimana mungkin kita akan mencapai tujuan dari KIP kuliah ketika dia tamat nanti itu dia adalah dia bisa keluar dari status kemiskinannya. Kalau pada akhirnya di kampus ternyata dia tidak berprestasi gitu. Itu sebetulnya yang kenapa harus kita dorong juga kepada mempertahankan prestasinya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, yaitu dari saudari Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timeline untuk pendaftaran KIP setelah pembuatan akun maksimal di Oktober ada Pak? Adakah tahap wawancara? Terima kasih banyak Pak. Wawancara itu sebetulnya itu sudah kewenangan di masing-masing perguruan tinggi. Karena yang melakukan verifikasi adalah perguruan tinggi dan diusulkan kepada Puslapdik. Yang jelas adalah batas pendaftaran akun 31 Oktober. Ya mungkin bisa saja lewat di Oktober misalnya setelah mungkin November mungkin melakukan wawancara, tapi pendaftaran akun masih boleh di situ. Tapi ini juga kan deadline yang sangat mepet juga kalau misalnya di bulan Oktober. Tapi pendaftaran akunnya sampai 31 Oktober. Pertanyaannya setelah Oktober apakah dilakukan wawancara? Pasti bisa. Itu diberikan kewenangan kepada masing-masing perguruan tinggi karena mereka yang akan mengusulkan kepada Puslapdik yang sebelumnya harus mereka lakukan verifikasi yang salah satunya adalah wawancara. Oke, baik. Terima
Kemudian ada pertanyaan dari saudari Tasya Ananda. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Saya izin bertanya bagaimana sistem survei dan wawancara? Apakah semua peserta KIP akan disurvei dan diwawancarai? Karena dari informasi yang saya dapat dari teman-teman saya, ada yang diwawancarai, ada juga yang tidak. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kita lulus KIP kuliah dan kira-kira berapa lama waktu verifikasinya? Terima kasih. Ya, kalau itu sebetulnya saat pasti akan diumumkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Biasanya di perguruan tinggi itu punya grup atau punya laman website pengumuman untuk penerima KIP kuliah. Persoalan wawancara berapa lama, apa semua itu kita sudah berikan kewenangan kepada perguruan tinggi, tapi kita sudah punya deadline bahwa batas pendaftarannya tanggal 31 Oktober ya. Pendaftaran di sistem KIP kuliah mungkin ya paling tidak di November minggu kedua itu sudah data sudah harus masuk kepada Puslapdik, karena penganggaran itu di tanggal minggu kedua Desember itu sudah selesai, sudah close semuanya. Apakah semua diwawancarai? Itu kami berikan kepada seluruhnya kepada masing-masing perguruan tinggi. Tetapi karena ini kan sudah by system, ya kan? Kalau sudah di sistem sudah ada KIP kuliahnya, kenapa lagi harus diwawancarai? Kan sudah terintegrasi. Kalau di sistem DTKS-nya di bawah 4, ya kenapa lagi harus diwawancarai? Toh dia sudah merupakan masuk syarat penerima, gitu. Yang diwawancarai itu biasanya adalah melakukan pendalaman tertentu, misalnya dia itu tadi tidak ber-KIP, orang tuanya bukan PKH, tidak punya KKS, gitu ya, desilnya di atas belum terdata di Kemensos, ya mungkin diwawancarai berdasarkan penghasilan orang tuanya. Tapi itu semua kita akan berikan kepada masing-masing perguruan tinggi. Tetapi bahwa data-data adik-adik sekalian sebagai penerima itu sudah by integrated data ya, dan sudah secara sistem, secara online dia akan muncul. Kecuali tadi penghasilan orang tuanya, sehingga mungkin ada beberapa yang diwawancarai, ada yang tidak gitu. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Saya ulangi lagi kepada para peserta, apakah masih ada yang ingin bertanya ataupun yang kurang jelas terhadap teknis? Ada lagi nih Pak dari Saudara Rizky Ferdinand. Mohon Bapak, maaf izin bertanya lagi, untuk penerima KIP dalam satu keluarga, apakah ada batasan jumlahnya Pak? Tidak ada batasan, yang penting dia memenuhi persyaratan sebagai penerima KIP kuliah. Ya, kalau misalnya begini, dia kembar, ya udah satu orang saja yang terima KIP kuliah, boleh. Tidak begitu. Kalau dia kedua-duanya dia berhak, ya kalau kakaknya berhak, pasti adanya juga berhak dong, ya gitu. Kecuali dia nanti misalnya di perguruan tinggi misalnya kuota yang terbatas, misal gitu, karena kan ada kuota juga di sana itu kompetisi gitu. Tapi bahwa persyaratan bahwa kalau apakah ada batas keluarga itu tidak ada. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan dari peserta. Jika tidak ada, mohon maaf, ini merupakan pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab kita pada hari ini. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya lagi nggak Pak? Melalui via apa ya Pak kalau boleh tahu? Apakah KIP punya helpdesk-nya atau gimana Pak? Jika masih ada yang kurang jelas. Sorry, saya mute. Iya Pak. Sorry, untuk pertanyaan secara online itu di laman kita, di laman kipkuliah.kemendikbud.go.id, itu pojok kanan bawah warna hijau itu helpdesk kita. Silakan Anda bertanya di situ, nanti ada operator kita yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Tapi kalaupun tidak, bisa juga melalui forum besok unggulan ini, melalui ketua umumnya bisa melakukan pertanyaan kepada saya. Seperti kemarin ada contoh, ada anak-anak tamat tahun, dia mendaftar tahun lalu, dia tidak lulus, tahun ini dia mendaftar lagi. Kalau kepada anak-anak yang sudah punya akun tahun lalu itu bisa digunakan tahun ini. Dia lupa akunnya. Ya udah, saya bilang begini, coba hubungi anaknya, kirimkan biodatanya, nanti akan kami telusuri di sistem gitu. Jadi cukup dikoordinir oleh ketua umumnya atau pengurusnya, nanti bisa berkoordinasi dengan saya, nanti akan sampaikan kepada tim IT. Artinya sekarang jangan karena kebuntuan informasi kita tidak bisa bantu kepada adik-adik kita. Ya silakan ini dikoordinir ya, dikoordinasikan. Toh juga sekarang sudah ada beasiswa pengurus BU untuk di wilayah Sumatera Utara. Itu bisa membantu ya, kita bisa berkoordinasi tentunya kepada Pak Yos atau kepada saya untuk kita bisa bantu. Artinya kita ingin pastikan bahwa jangan karena kita informasi tidak bisa sampai kepada penerima manfaat. Program ini tidak akan bermakna apa-apa. Mungkin ini sekaligus closing statement dari saya. Program ini tidak akan bermakna apa-apa kalau informasi ini tidak sampai kepada penerima manfaat.
Kepada siapa penerima manfaat itu adalah kepada adik-adik kita yang kategorinya adalah masuk kategori kelompok miskin dan rentan miskin. Memastikan bahwa kepada kelompok mereka ini mendapatkan informasi yang secara komprehensif bahwa ini loh, kalau Anda terkendala biaya untuk melanjutkan pendidikan, ada kok KIP kuliah. Yang penting Anda masuk kategori miskin dan rentan miskin. Mungkin itu yang ingin saya tegaskan di webinar kali ini. Sekali mungkin closing statement kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih banyak teman-teman beasiswa unggulan award beasiswa unggulan Sumatera Utara yang menginisiasi. Salut, bangga, terima kasih banyak. Mungkin nanti silakan diinisiasi. Saya selalu siap kalau ingin membagi informasi ya, khususnya tentang KIP kuliah. Silakan. Sekarang di zaman sekarang, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita tidak perlu kok bertatap muka. Ya, kita gunakan tatap muka kita melalui daring seperti ini, kita bisa menyampaikan informasi walaupun juga mungkin kekuatan jaringan kita juga masih ada kendala sana sini. Tapi minimal tidak, kita sudah berikhtiar mencoba bahwa jangan buntu ini informasi. Jangan informasi hanya sampai hanya di Jakarta saja, hanya di Kemendikbud saja, hanya kepada perguruan tinggi saja, hanya kepada dinas pendidikan saja, tapi kepada seluruh halayak ramai, kepada seluruh kelompok-kelompok mitra kita yang bisa menyampaikan informasi ini, kita bisa berkolaborasi. Ya, untuk itu ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian peserta, Bapak Ibu kepala sekolah, terima kasih banyak yang telah hadir ikut webinar ini. Sampaikan informasi ini kepada anak-anak kita, Bu, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini loh, kepada Anda, kepada anak miskin dan rentan miskin, silakan Anda kuliah. Kuliah sekarang tidak mesti pada di prodi-prodi yang program prodi atau perguruan tinggi yang terbaik, itu kita akan dorong gitu. Silakan dibina, dibimbing anak-anak kita untuk kuliah. Sekali lagi peserta yang lain, adik-adik sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya. Salut, bangga. Saya sangat semangat tentunya untuk kalau kita ini sangat semangat. Baik, mau Pak, di hari Sabtu, di hari libur, siap untuk bersama-sama membagi informasi. Terima kasih banyak. Baik. Kami atas nama Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uni Ika yang telah memaparkan mengenai program KIP kuliah dan teknis-teknis KIP kuliah. Kita masuki atas selanjutnya, yaitu kesimpulannya bakal saya bacain. Nah, jadi pemerintah sudah menyiapkan program prioritas di bidang pendidikan dalam bentuk beasiswa yang sudah disediakan mulai dari jenjang S1, S2, dan S3, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Tinggal bagaimana informasi mengenai teknis dan detailnya kurang tersebar dan terekspos. Kemudian mari sama-sama kita berkontribusi, sama-sama membangun negeri, bersatu, berpadu, kita menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan menuju Indonesia maju. Semoga kedepannya tidak ada lagi pemuda-pemudi yang ingin melanjutkan studi dan memajukan negeri namun terkendala ekonomi. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang saya kutip pada hari ini yaitu Ingarso Sentolodo Ing Madiong Bangun Karso Tut Uri Handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan yang di belakang memberikan dorongan. Dengan adanya KIP kuliah, diharapkan calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap dapat mendapatkan akses kuliah, melanjutkan studi yang diinginkannya, dan dengan adanya transformasi mengenai sistem pembiayaan dan sistem digitalisasi seperti ini, akses untuk KIPK sudah sangat fleksibel dan terintegrasi dengan badan-badan terkait yang memudahkan calon penerima KIPK untuk mendaftar program KIPK itu sendiri. Mungkin sekian seminar kita ataupun webinar kita pada hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Di awal tadi ada kesalahan teknis dan keterlambatan waktu. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muni. Terima kasih Pak. Thank you. Nanti buat forum-forum untuk diskusi-diskusi ini bolehlah ya. Sebelumnya saya boleh minta peserta untuk on cam karena ada sesi dokumentasi. Oke. Nanti juga laporannya nanti kami minta ya buat laporan singkat aja. Oke, baik Pak. Baik, siap Pak. Oke. Untuk slide 1, 1, 2. Untuk slide 2, 1, 2. Oke, sudah selesai acara kita pada hari ini. Mungkin teman-teman sudah bisa live. Dan terima kasih kembali lagi saya ucapkan kepada seluruh peserta dan narasumber kita pada hari ini.
Terima kasih Pak Muni, terima kasih Pak Yosep. Baik. Jaga kesehatan semua ya. Kita lupa tadi sehat selalu ini pandemi. Jakarta juga sedang doakan kita semua sehat-sehat semua ya. Amin. Jaga kesehatan, patuh pada protokol kesehatan. Kalau tidak penting jangan keluar, ini khususnya yang mudah-mudahan nih. Kalau nggak penting di rumah saja ya. Ya Pak. Di rumah saja. Kalaupun nggak ada kegiatan ya udah. Sampaikan Pak Muni, kita ini yuk meet up. Sudah meet up online, nanti kita siapkan Zoom meeting, Zoom meeting di itu. Kita meet up pakai daring gitu. Pokoknya di rumah saja. Pak Yos. Ya, terima kasih Pak Muni, Pak Yos. Thank you Mas Ketum. Ya, kami juga mengundang Bapak Ibu dan peserta yang hadir di sini untuk dapat mengikuti acara kita sosialisasi beasiswa unggulan yang akan kita buka nanti di hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Akan ada nanti narasumber dari Puslapdik juga dari tim beasiswa unggulan dan akan ada juga diisi oleh narasumber dari Ketua Forum Beasiswa Unggulan Wilayah Kalimantan Selatan. Mungkin itu informasi tambahan dari saya mewakili teman-teman pengurus. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta yang sudah berhadir pada hari ini dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan di sana sini. Oke, sukses ya. Kita live ya. Thank you. Terima kasih.